Boom, boom, boom. Hai semuanya, kembali lagi hari ini dengan saya di channel X yang Side. Saya di sini akan membahas topik tentang blackout Tanjung Pinang ini. Tolong jangan lupa untuk subscribe dan ikutin video saya. Yuk kita simak dulu video blackout yang saya videoin di kondisi rumah saya ini. Kalian sudah melihat kondisi blackout rumah saya itu sudah dari jam 7 malam semalam sampai pagi ini masih belum datang lagi listrik dari PLN. Bukan kondisi di Tanjung Pinang aja sih yang blackout, tetapi juga di Intan dan Intan Batam. Gado induknya itu kesambar petir menurut laporan dari PLN sendiri. Jadi ya di sikon seperti ini ya kita bisa rasakan backup total dari jam 7 malam itu sampai sekarang belum datang. Gimana rasanya ya? Jujur kalau untuk saya sendiri saya gak bisa tidur dalam sikon panas ya. Tapi semalam saya sangat bersyukur sekali waktu saya mau tidur itu hujan. Jadi saya buka jendela itu, masuk angin, lumayan nyaman, adem, nggak terlalu panas. Saya bisa tidur dengan nyaman lah, meskipun tidak nyenyak seperti biasanya. Biasanya kami di sini pakai AC, jadi kalau panas itu sangat nggak terasa waktu malam hari. Oke. Di Tanjung Pinang ini kadang mati listriknya itu bisa 1 jam dan paling lama itu mungkin 3 jam 4 jam lah ya. Ya mati listrik di sini 1 jam 2 jam 3 jam itu masih bisa dimaklumin kalau waktu sore hari menjelang malam. Why? Karena waktu itulah saat itu kan cuaca lagi tidak panas, udah mulai adem, dan waktu pagi hari itu masih bisa dibangun. Tetapi kalau mati listriknya itu di jam 10 sampai jam 4 sore itu, wah itu sangat geras sekali untuk kami warga Tanjung Pinang. Selain menunda pekerjaan dan juga gerah dengan siklon panas yang dialami di Tanjung Pinang ini, apalagi musim kemarau, itu bahkan tak terelakkan kondisinya itu seperti apa ya. Dan satu lagi yang nggak bisa diterima itu waktu mati listriknya itu di tengah malam, di saat-saat mau tidur, paling menjengkelkan sekali. Oke. Untuk warga di Tanjung Pinang, mereka yang punya genset itu mungkin biasa-biasa aja. Tetapi kalau misalnya yang tak punya genset seperti saya ini ya, nggak ada genset, terpaksa kami harus merawat terapi mesinnya dari mati listrik sampai listriknya datang. Cuma bisa berharap listriknya cepat-cepat datang aja. Oke, di sini saya cuma mau mengatakan bahwa kondisi blackout Tanjung Pinang ini bukan berarti semuanya jelek ya. Ada bagusnya juga untuk mati listrik di Tanjung Pinang ini. Jujur bukan saya mengharap untuk selamanya gak ada listrik ya, tetapi saya cuma membagikan atau men-sharing kepada teman-teman ada hikmahnya dalam setiap masalah yang terjadi pada kita. Seperti saya saat ini ya, saya berada di tempat seperti ini bukan karena saya mau, tapi di dalam ruangan itu semuanya gelap gulita, nggak bisa record dong, nggak bisa video ini. Jadi yang ada nanti kalian nampaknya itu semua hitam-hitam. Kirain kalian itu nanti hantu kan, anjay hantu.
berpikir dan pengen merasakan apa yang dirasakan orang tua saya zaman dulu. Kenapa mereka bisa melewati hari mereka itu tanpa gadget, tanpa internet, tanpa listrik, namun mereka bisa melewati hari mereka tanpa kesusahan seperti kita ini yang saat ini kalau gak ada listrik tak bisa, gak ada internet gak sanggup, gak ada gadget apalagi, ya kan? Kayak semenit itu sejam rasanya. Nah, orang tua kita zaman dulu kok bisa mereka melewati hari-harinya itu tanpa kesusahan, sedangkan kita itu tidak bisa. Saya pengen merasakan dan tahu rasanya mereka itu gimana. Nah, saya sudah merasakannya itu meski 1 hari. Jujur saya gak sanggup sih kalau ini berketerusan, tapi saya pengen aja merasakannya itu seperti apa. Dari yang saya rasakan ini, saya udah nangkap perbedaan orang tua kita itu zaman dulu sama kita yang saat ini. Kita terbedakan menjadi 3 bagian, yaitu kebiasaan, yang kedua sosialisasi, dan yang ketiga adalah hiburan. Oke, kita bahas dulu yang pertama itu adalah kebiasaan. Dari kecil mereka udah terbiasa hidup tanpa listrik. Mereka waktu tak ada lampu atau waktu gelap, cahaya penerangan mereka itu berupa lilin. Yang kedua itu lampu obor. Nah, mereka memasak itu kebanyakan menggunakan kayu bakar dan bukan pakai listrik. Menanak nasi juga pakai bakar. Bayangkan kita saat ini sudah sangat gampang sekali ya. Mau menanak nasi udah ada rice cooker, colok ke listrik, nyala deh. Nah, orang zaman dulu mau menanak nasi itu harus pakai bakar. Nah, waktu gelap lampu obor sama lilin pun dinyalakan. Nah, itu pun alasan kenapa dulu sering terjadi kebakaran dibandingkan saat ini. Kebiasaan dari orang tua kita zaman dulu ya, mereka udah kebiasaan dari kecil sampai besar tanpa listrik, hidup penerangan menggunakan lilin, kayu bakar, dan juga lampu obor. Yang kedua, sosialisasi mereka itu berbeda dengan kita. Lihat aja zaman sekarang, sosialisasi kita sama orang tua zaman dulu. Sosialisasi kita saat ini semua udah di packing jadi satu, chattingan, hiburan, dan juga kebiasaan. Semua udah di packing jadi satu. Orang tua zaman dulu mereka mau bersosialisasi itu harus gimana? Berkumpul-kumpul bareng di satu tenda, satu tempat, satu stand, baru mereka bisa bersosialisasi. Nah, mereka kumpul-kumpul ngopi bareng. Mereka tidak bisa lewatin hari mereka itu tanpa kumpul-kumpul. Mereka tidak bisa kumpul itu pun alasan mungkin karena kerja dan bantu orang tua. Tapi jika tidak bantu atau santai, mereka itu pasti kumpul-kumpul. Nah, mereka kumpulnya itu pun unik. Pernahkah kalian bertanya dalam hati kalian, bagaimana orang tua zaman dulu itu berkumpul tanpa janjian, tapi mereka bisa kumpul di satu tempat di jam atau di waktu yang sama. Nah, yang seperti yang saya tadi bilang itu kebiasaan. Mereka udah terbiasa di jam seperti ini, mereka udah kumpul, duduk di sana, ngobrol di sana. Nah, dan yang lainnya akan mulai menyusul berkumpul juga di sana sampai udah malam mereka balik ke rumah. Oke, itu cara mereka bersosialisasi zaman dulu. Sekarang kita mau bersosialisasi itu tinggal download aplikasinya itu, mau WhatsApp lah, mau WeChat lah, mau Line dan sebagainya, itu gampang mau bersosialisasi. Bahkan sekarang udah ada fitur video call. Oke, mungkin zaman yang akan datang kita akan merasakan fitur 3D video call seperti di film animasi Avenger. Mereka udah video call dengan bentuk 3D.
Oke, kita gak bahas teknologi, kita bahas lagi ke hal yang tadi itu, yang poin ketiga. Hiburan mereka berbeda dengan kita. Nah, hiburan mereka itu kan di luar. Contohnya itu seperti bersepeda, memancing, kumpul-kumpul bareng, main bareng, gosip, sama yang terakhir itu kerajinan tangan. Bayangkan orang tua saya zaman dulu itu, hiburan mereka kalau mau berenang, mereka tinggal lompat ke laut, lepas baju langsung lompat. Nah, mau mancing, mereka ke ujung dermaga, bawa alat pancing, mancing. Ngobrol, beli teh, buat kopi, ngobrol bareng sampai malam. Hiburan mereka itu seperti itu. Beda dengan kita ya saat ini. 3 poin yang tadi saya bilang itu adalah kebiasaan, hiburan, dan juga sosialisasinya itu semua udah di packing jadi satu. Di packing di mana? Di smartphone atau gadget. Bayangkan kebiasaan kita yang setiap hari setelah bangun tidur itu pasti yang pertama, untuk orang yang berkacamata seperti saya itu pasti carinya kacamata dulu, habis itu smartphone. Kalau yang gak berkacamata pasti smartphone dulu. Yang mereka cari itu pasti tetap smartphone. Itu kebiasaan. Tidur smartphone, makan smartphone, istirahat smartphone. Oke. Yang kedua, sosialisasi juga sama. Mereka tinggal menggunakan smartphone aja udah bisa sosialisasi, bahkan ke penghujung dunia sekalipun yang ada internetnya. Oke. Yang ketiga, hiburan. Hiburan yang orang tua saya rasakan, kecuali berenang ya, seperti mau mancing, ada gamenya. Mau main sepak bola, ada gamenya. Mau lempar bola, ada gamenya. Semua hiburannya itu ada di dalam smartphone. Nah, hiburan itu bukan cuma game ya, tapi media sosial seperti televisi lah, radio lah, lagu lah, dan sebagainya. Sudah sangat-sangat berbeda dengan orang tua zaman dulu dan sekarang. Oke, untuk beberapa tahun yang lalu saya sangat overreacted saat listrik padam. Saya sangat tidak bisa melewati hari-harinya itu tanpa listrik. Bayangkan saja itu kalau nggak ada listrik ya, itu saya sangat emosian, sangat gerah. Kenapa? Saya nggak bisa internetan, nggak bisa ada hiburan, nggak bisa main game, cuma bisa dengar lagu aja waktu itu. Nah, orang tua saya waktu itu sangat biasa-biasa aja, tak ada listrik, mereka biasa-biasa aja. Malah mereka tidak merasakan perbedaan yang besar pada saat ada listrik dan tak ada listrik. Anak muda zaman sekarang termasuk saya sendiri sangat tidak bisa apabila tak ada listrik. Saya sangat bersyukur saat ini saya sudah merasakan apa yang dirasakan orang tua saya zaman dulu. Meskipun cuma 1 harinya ini saya tanpa listrik ya. Video ini saya record dan saya bikin untuk anak-anak muda seperti saya, maupun yang lebih muda dan anak kecil yang menjadi bibit masa depan negara ini, agar kalian semua itu jangan terlalu melekat kepada yang namanya media sosial. Jika ada waktu untuk berkumpul, terutama dengan orang tua, dengan keluarga, kumpul barenglah. Jika ada waktu bersama teman, kumpul barenglah. Lepaskan gadget kalian untuk sebentar. Kumpul sebentar sama teman 1 jam, 2 jam, 3 jam itu main gadget 5 menit, 10 menit oke lah. Untuk cari informasi atau dapat berita apa gitu kan. Oke, tapi nikmatin momen yang kalian ada. Jangan terlalu fokus pada gadget kalian sehingga dunia luar sana itu sama sekali kalian gak bisa merasakannya. Saya bersyukur karena kenapa? Saya tahu rasanya itu kalau gak ada listrik, gak ada gadget, banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu penting adalah kesabaran, emosi. Oke.
Jadi untuk yang melihat video ini, semoga kalian jangan terlalu terpaku pada gadget, juga terbatasi kemampuan kalian itu oleh gadget kalian, sehingga membuat waktu kalian itu berkurang dengan dunia luar. Jika bisa berkumpul dengan keluarga, lepaskan handphone untuk bersosialisasi lah dengan keluarga. Sekian dulu video dari saya. See you on the next video by X Yang Sai. Bye bye. Boom, boom, boom. Right, right, right.